Halo adik-adik, jangan takut matematika ya, karena saya akan temenin kamu belajar dengan cara membahas latihan soal matematika. Jadi, ikutin terus channel ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum adik-adik. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 5 SD semester 2 dalam rangka untuk menghadapi PAT ya. Ini langsung aja nomor 1. Berikan tanda silang pada jawabannya benar. Soal pertama, 14 pangkat 3 ditambah akar kuadrat 324. Ini cara pengerjaannya seperti ini. Jadi kita hitung dulu 14 pangkat 3 yaitu 14 kali 14 kali 14 hasilnya 2744. Sedangkan akar 324 ini hasilnya 18. Jadi ketika dijumlahkan 14 pangkat 3 ditambah akar 324 hasilnya 2762, jadi jawabannya B. Kemudian untuk nomor 2, ada gambar balok yang terdiri dari potongan atau susunan kubus-kubus. Kemudian yang ditanyakan jumlah satuan kubus yang menyusun bangun di atas adalah berapa ya. Jadi ini kita tidak perlu untuk menghitung kubus-kubusnya, tapi jumlah satuan kubus ini yang menyusun balok bisa dihitung dengan cara mencari volumenya atau menghitung volumenya. Jadi di sini sudah saya beri tanda ya untuk panjang. Ini saya hitung kotaknya ada 4. Kemudian untuk lebarnya ada 3 kotak atau 3 kubus dan tingginya ada 3 kubus juga, sehingga volumenya atau jumlah kubusnya adalah sama dengan volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. 4 kali 3 kali 3 hasilnya 36. Jawabannya C. Sekarang untuk soal nomor 3. Volume kubus dengan panjang rusuk 13 cm adalah, nah ingat nggak untuk volume kubus rumusnya adalah rusuk kali rusuk kali rusuk ya, atau rusuk pangkat 3. Jadi volume kubusnya 13 pangkat 3 atau hasilnya 2197 cm3. Jawabannya yang A. Untuk soal selanjutnya, sekarang diketahui panjang rusuk kubus jika diketahui volume kubus 4913 cm3. Jadi yang diketahui volumenya, yang dicari rusuknya. Ini tetap kita menggunakan rumus volume kubus. Jadi volume kubus tadi rusuk pangkat 3. Ini sekarang saya balik tempatnya ya. Rusuk pangkat 3 sama dengan volume kubus. Volume kubusnya kita masukkan nilainya 4913. Jadi rusuknya adalah akar pangkat 3. Ini supaya terlihat saya zoom dulu. Nah, rusuknya ini akar pangkat 3 dari 4913. Nah, teman-teman masih ingat nggak cara mencari akar pangkat 3 ya? Jadi kalau akar pangkat 3 ini kita sekat 3 angka dari belakang. Di sini 3 angka dari belakangnya adalah 913. Sekarang kita lihat angka 4-nya aja. Nah, teman adik-adik bisa mencari angka berapa sih yang kalau dipangkatkan 3 hasilnya itu tidak melebihi dari 4. Jadi kalau kita lihat dari urut ya, dari angka 1 tentunya yang memenuhi syarat adalah angka 1. Jadi 1 pangkat 3 hasilnya 1. Nah, kita tulis dulu di sini 1. Kemudian kita lihat di belakang, angka yang paling belakang itu angka 3. Nah, angka 3 ini adalah bilangan ganjil ya. Jadi kalau dilihat dari pilihannya di sini, bilangan ganjil adalah di B dan D. 7 dan 9 ya, kita lihat angka belakangnya aja. Nah, sekarang kita cari angka yang kalau dipangkatkan 3 bagian belakangnya adalah angka 3. Coba angka 7 ya. 7 kalau dipangkatkan 3 berarti 7 kali 7 kali 7. 7 kali 7 49. Kemudian dilihat angka belakangnya, 49 kan 9. Nah, 9 kalau dikalikan 7 hasilnya 63. Nah, jadi pasti ini jawabannya 17 cm. Ini bisa dicek ya teman-teman, adik-adik. Ini kalau
17 dipangkatkan 3 pasti hasilnya 4913. Jadi 17 dipangkatkan 3. Nah, seperti ini ya. Hasilnya 4913. Jadi dengan demikian pasti jawabannya yang B, 17 cm. Sekarang untuk nomor 5, volume bangun ruang berikut adalah, nah dilihat di sini, ini adalah suatu balok dengan panjang 24 cm, lebarnya 15 cm, tingginya 10 cm. Jadi volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi 24 kali 15 kali 10, hasilnya 3600 cm3. Jawabannya yang B. Lanjut nomor 6. Sebuah kolam renang panjangnya 20 meter, lebarnya 12 meter. Jika volume kolam renang 336 liter, kedalaman kolam renang adalah titik-titik sentimeter ya. Di sini teman-teman, adik-adik bisa lihat satuan yang digunakan ada 3 macam. Ada meter, ada liter, kemudian jawabannya diminta dalam bentuk sentimeter. Yang langkah pertama kita cari adalah kedalaman kolam renang adalah tingginya berarti ya. Jadi ini diandaikan kolam renang ini adalah sebuah balok. Kemudian untuk bisa mencari nilai kedalamannya atau tingginya, tentunya harus disamakan dulu satuannya ya. Jadi volumenya pertamanya liter, diganti dulu, dikonversi menjadi meter kubik ya. Caranya bagaimana? Ini kita lihat tangga konversi. Jika dalam bentuk kubik, maka setiap turun satu anak tangga harus dikalikan 1000, dan setiap naik satu anak tangga harus dibagi 1000. Liter itu adalah sama dengan desimeter kubik. Jadi kalau 336.000 liter itu posisinya di sini 336.000 desimeter kubik. Ini mau dijadikan ke meter kubik, berarti naik ya. Naik satu anak tangga. Kalau naik satu anak tangga berarti dibagi 1000. Jadi ini kalau dibagi 1000 hasilnya 336 meter kubik. Nah sekarang sudah ketemu volumenya dalam bentuk meter kubik, tinggal kita hitung tingginya berapa. Jadi volume balok ini kita ganti dengan angka 336, panjangnya diganti dengan angka 20, lebarnya diganti dengan angka 12 kali tinggi. Di sini disingkat aja jadi T ya. Kemudian ini hasil kali dari 20 dan 12 adalah 240. Jadi 336 sama dengan 240 kali T. Sehingga T-nya 336 dibagi 240. Hasilnya 1,4 meter. Nah, jangan lupa di sini yang ditanyakan dalam bentuk senti. Jadi kita harus melihat juga tangga konversi. Dari meter ke sentimeter ini turun 2 anak tangga. Jadi untuk satuan ini turun 1 anak tangga dikalikan 10. Jadi kalau turun 2 anak tangga dikalikan 10 kali 10 atau 100. Oleh karena itu 1,4 meter jikalau dikalikan 100, ini berarti komanya kita gerakkan ke 2 langkah ke depan ya. 1, 2. Jadi 140 cm. Jawabannya yang B. Untuk soal nomor 7, damar mempunyai 2 buah kubus dengan panjang rusuk 15 cm dan 18 cm. Selisih volume kedua kubus damar adalah, jadi kita harus mencari volumenya masing-masing kubus ini. Untuk kubus pertama saya lambangkan dengan angka 1 ya. Jadi volume untuk kubus 1 adalah rusuk pangkat 3. Rusuknya 15 dipangkatkan 3 hasilnya 3375 cm3. Kemudian untuk kubus kedua saya lambangkan volume dengan V2 sama dengan rusuk pangkat 3. Di sini rusuknya 18 cm. Jadi 18 cm dipangkatkan 3 hasilnya 5832 cm3. Selisih volumenya tinggal dikurangkan
5.832 kurangi 3.375 cm3 hasilnya 2.457 cm3. Jawabannya yang D. Soal berikutnya, ini ada susunan persegi ABCDEF. Kemudian yang ditanyakan, jika E adalah kubus, atap kubus adalah titik-titik. Jadi ini adik-adik harus bisa membayangkan menyusun kubus dari kotak-kotak ini, dari persegi-persegi ini. Jadi ini kalau disusun, jika E-nya di bawah, di alasnya, maka untuk huruf-huruf yang lain, ini F, ini adalah bagian depan. Kalau dilihat dari sudut pandang kita ya, yang menggambar ya, atau yang menyusun persegi tersebut. Kemudian C di bagian belakang, B sebelah kiri, kemudian D sebelah kanan, atapnya yang A. Jadi jawabannya A. Sekarang untuk nomor 9, jika diketahui panjang rusuk kubus 14 cm, berapa luas jaring-jaring kubus? Luas jaring-jaring kubus itu maksudnya luas permukaannya ya. Jadi ini depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Ini adalah tersusun dari 6 buah persegi ya. Jadi kalau ditanyakan berapa luas jaring-jaring kubus, sama saja kita menghitung 6 buah luas persegi. Jadi luas jaring-jaring kubus sama dengan 6 kali luas persegi. Di sini persegi rumusnya sisi kali sisi. Diketahui rusuknya, atau kalau dilihat dari sudut pandang persegi ini disebut sisi ya, 14 cm. 6 kali 14 kali 14, hasilnya 1176 cm persegi. Jawabannya yang D. Kemudian nomor 10, sebuah balok dengan panjang 20 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 5 cm. Luas jaring-jaring balok adalah, ini cara mengerjakannya sama ya dengan yang kubus, cuma bedanya di sini karena ini adalah panjang rusuknya beda-beda. Jadi panjangnya 20, lebar 8, tinggi 5. Kalau dilihat ini adik-adik, jaring-jaringnya ini terdiri dari alas, kemudian atap ya. Kemudian sisi sebelah kiri, sisi sebelah kanan. Kemudian sisi depan, sisi belakang. Jadi luas jaring-jaring baloknya adalah sama aja dengan mencari luas alas, tambah luas atap, tambah luas kiri, tambah luas kanan, tambah luas depan, dan tambah luas belakang. Sekarang kalau dilihat alas dan atap ini adalah bentuknya sama. Jadi kita tinggal kalikan 2 aja ya. Di sini alasnya 20 kali 8. Atapnya juga 20 kali 8. Jadi tinggal kali 2 aja. 2 kali 20 kali 8. Kemudian sisi kiri dan kanan. Ini juga sama kan ukurannya. Panjangnya 8, lebarnya 5. Jadi 8 kali 5 dikalikan 2 untuk kiri dan kanannya. Kemudian untuk sisi depan dan belakang, ini panjangnya 20, tingginya 5. Jadi luasnya 20 kali 5. Depan dan belakang sama, berarti tinggal kali 2. 20 kali 5 dikali 2. Jadi di sini hasilnya total 600 cm persegi untuk luas jaring-jaring balok. Kemudian yang ini nomor 11, pengumpulan data dengan pengamatan langsung pada objek yang diteliti disebut observasi. Jadi jawabannya yang B. Kemudian nomor 12, berikut tabel jenis hewan dipertanakan Pak Amin. Di sini ada jenis hewannya ayam jumlahnya 40 ekor, kambing 20, sapi 10, bebek 30. Berdasarkan tabel di atas, jenis hewan yang paling banyak, ini gampang sekali ya, langsung dilihat paling banyak 40. Berarti yang paling banyak adalah ayam, jawabannya A. Untuk yang berikutnya nomor 13, daftar nilai siswa seperti ini. Siswa yang mendapatkan nilai 80 ada titik-titik anak. Jadi ini adik-adik bisa mencoret angka-angka yang 80 ya di sini. 1, 2, 3. Jadi ada 3 orang yang mendapat nilai 80. Jawabannya yang B. Kemudian daftar pengunjung perpustakaan dalam seminggu terakhir: Senin 36, Selasa 48, Rabu 55, Kamis 45,
Jumat 32, dan Sabtu 66. Banyak pengunjung hari Selasa, Kamis, dan Jumat, tinggal dijumlahkan. Jadi ini saya beri warna yang beda ya. Untuk Selasa 48, Kamis 45, Jumat 32. Jadi yang dijumlahkan jumlah pengunjung yang warnanya merah. 48 tambah 45 tambah 32, 125. Jawabannya yang C. Sekarang untuk nomor 15, berikut adalah daftar nilai matematika 20 siswa kelas 4. Jadi angka-angkanya seperti ini. Itu yang mau ditanyakan, nilai 60 dapat berapa, ada berapa siswa, dan selanjutnya ya. Jadi caranya sama seperti yang soal berikutnya. Jadi soal sebelumnya. Jadi kalau untuk memudahkan di sini saya beri warna beda ya supaya gampang menghitungnya. Jadi kalau untuk adik-adik bisa dengan cara mencoret ya kalau menghitung. Jadi dari yang paling kecil dulu 60 bisa dicoret 1, 2, 3. Nah, di sini dapat angka 3. Jadi 3 orang siswa mendapatkan nilai 60. Kemudian untuk angka 70 juga gitu. Jadi supaya tidak terlewat atau terhitung 2 kali, bisa dicoret juga. Jadi untuk nilai 70 dicoret aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Demikian juga untuk angka-angka yang lain ya. Jadi didapatkan untuk 60 3 orang, 70 7 orang, 80 5 orang, 90 3 orang, dan 102 orang. Jadi dicari di sini yang benar adalah tabel yang D. Kemudian berikut hasil penjualan ikan yang disajikan dalam diagram. Nah, adik-adik harus bisa membaca ini ya, harus bisa membaca diagram seperti ini. Ini kita lihat yang bagian bawah ini adalah bulan, kemudian bagian yang vertikal ini adalah penjualan dalam kilogram. Jadi cara membacanya seperti ini. Pada bulan Januari, hasil penjualan ikan sebanyak 60 kg. Pada bulan Februari, hasil penjualan ikan sebanyak 75 kg. Kenapa 75? Karena dia terletak antara 70 dan 80. Kemudian untuk Maret 45 kg. Ini karena letaknya di 40 dan 50. Jadi di tengah-tengahnya adalah 45. Untuk April 30 kg, Mei 80 kg. Yang ditanyakan selisih hasil penjualan pada bulan Januari dan Maret. Tadi sudah diketahui untuk bulan Januari 60 kilo, untuk penjualan bulan Maret 45 kilo. Jadi selisihnya 60 kurangi 45 adalah 15 kg. Jawabannya yang A. Di sini ada data ya, diperoleh data dari 20 orang siswa, tinggi badan 136 sampai 140 cm ada 4 anak, 141 sampai 145 cm ada 8 anak, 146 sampai 150 cm ada 6 anak, dan 151 sampai 155 cm ada 2 anak. Kemudian yang ditanyakan diagram batang mana yang sesuai dengan data tersebut. Jadi ini sebagai bantuan aja ya, saya buat tabel. Jadi untuk 136 sampai 140 jumlah siswa 4 anak. Dicari aja di sini yang bagian depannya 4. Nah, karena kan ini kan sesuai urutan tingginya ya, dari yang terendah sampai tertinggi. Di sini 8, berarti ini enggak memenuhi syarat. Di sini 4. Kemudian angka untuk range selanjutnya antara 141 sampai 145 ada 8. Ini 8. Kemudian selanjutnya 6. Yang terakhir 2. Oh, ini bukan 2, berarti salah. Berarti yang benar adalah yang D ya. 4, 8, 6, 2. Soal nomor 18. Berikut ini adalah tabel pegawai di PT Humani berdasarkan umur. Umur 16 sampai 20, jumlahnya ada 12 pegawai. Dan sesuai data ini, yang ditanyakan jumlah pegawai berumur 21 sampai 35 berapa orang? Jadi 21 sampai 35 berarti mulai dari sini sampai di sini. Tinggal dijumlah aja ya.
Jadi untuk 21 sampai 25 15, 26 sampai 30 18, dan 31 sampai 35 22, tinggal dijumlah hasilnya 55. Jawabannya yang C. Kemudian ini ada data penjualan mobil pada bulan Januari sampai Juni. Keterangannya, satu mobil berarti 10 buah. Nah, yang ditanyakan penjualan pada bulan Februari dan Mei. Februari ini ada 3 mobil, berarti nilai sebenarnya adalah 3 kali 10. Ada 30 mobil. Pada bulan Mei ada 6 mobil. Jadi satu mobil 10, jadi kalau 6 mobil 6 kali 10 hasilnya 60. Jumlahnya berapa? Penjualan pada bulan Februari dan Mei 30 tambah 60 90. Jawabannya adalah B. Kemudian ini grafik penjualan ikan dalam kilogram. Ini cara membacanya. Pada bulan Januari hasil penjualan ikan 60 kg, Februari 80 kg, Maret 80 kg, dan seterusnya. Yang ditanyakan jumlah kenaikan penjualan dari Januari ke Maret. Berarti dicari selisihnya antara hasil penjualan Januari dan Maret. Jadi penjualan Januari 60 kilo, penjualan Maret 80 kilo. Jadi kenaikan penjualannya adalah selisihnya 80 kurangi 60, 20 kg. Jawabannya yang B. Berikutnya, Intan mempunyai 2 kubus dengan volume 6.859 cm3 dan 10.648 cm3. Berapa selisih panjang rusuk kubus Intan? Yang diketahui volume, berarti yang dicari rusuknya. Sekarang ini untuk kubus 1 saya lambangkan dengan angka 1, dan yang kubus 2 ada dengan angka 2 ya. Nah, ini untuk volume kubus 1 saya lambangkan dengan V1 sama dengan rusuk kubus 1. Jadi ini rusuk 1 dipangkatkan 3. Kita masukkan angka volumenya 6.859 sama dengan rusuk pangkat 3. Kita balik supaya lebih mudah ya. Rusuk pangkat 3 sama dengan 6.859. Jadi rusuknya adalah akar 6.859, hasilnya 19 cm. Untuk volume kubus kedua, berarti rusuk kedua dipangkatkan 3. 10.648 sama dengan rusuk balok kedua, rusuk kubus kedua dipangkatkan 3. Sama seperti tadi saya balik supaya mudah aja. Rusuk pangkat 3 sama dengan 10.648. Jadi rusuk untuk kubus kedua adalah akar 3 dari 10.648, yaitu 22 cm. Yang ditanyakan selisih panjang rusuk, tinggal dikurangkan 22 dikurangi 19, hasilnya 3 cm. Lanjut, ada bangun seperti ini, terdiri dari tumpukan balok dengan kubus. Tahu dari mana kalau ini kubus? Dari sini nih, panjangnya 16, tingginya 16, dan lebarnya juga 16. Ini tahu dari mana? Kita lihat di bawahnya. Nah, ini kan numpuk pas ya, berarti kalau di sini lebar baloknya 16, berarti lebar kubusnya juga 18, karena dia menempel sempurna di bangun yang paling bawah ini. Jadi ini kita bagi 2 dulu. Untuk kubus ini saya beri nama bangun 1, yang balok bangun 2. Untuk bangun 1 kita cari dulu volumenya. Karena ini bentuknya kubus, jadi rumusnya adalah volumenya rusuk pangkat 3. 16 kali 16 kali 16 atau 16 pangkat 3. Hasilnya 4096 cm3. Untuk bangun kedua adalah balok. Volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Jadi 30 kali 16 kali 15, hasilnya 7200 cm3. Volume bangun tinggal dijumlah saja. Volume kubus ditambah volume balok. Hasilnya 11.296 cm3. Berikutnya, hitunglah luas jaring-jaring kubus. Yang diketahui volume kubusnya 729 cm3. Nah, jaring-jaring kubus ini tadi sudah saya jelaskan adalah
sisi-sisi pembentuk dalam kubus. Jadi kalau dalam kubus itu kan sisi-sisinya merupakan persegi. Jadi kalau luas jaring-jaring kubus, jadi luas persegi dikalikan jumlah banyaknya persegi untuk membangun sebuah kubus ya. Kita lihat gambar di sini. Di sini kalau dilihat ini ada sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, sisi kiri, alas dan atap. Jadi ada 6 buah persegi yang menyusun suatu kubus. Nah, untuk menghitung berapa luas perseginya, tentunya harus tahu rusuknya dulu berapa jumlahnya, berapa panjangnya ya. Pakai rumus volume kubus dulu. Volume kubus itu rusuk pangkat 3. Volume kubus kita ganti dengan nilai yang diketahui ini ya, 729 sama dengan rusuk pangkat 3. Kita balik supaya mudah. Rusuk pangkat 3 sama dengan 729. Jadi kalau rusuknya saja tidak dipangkatkan 3 berapa? Akar pangkat 3 dari 729. Ini maaf, ini saya kurang nulisnya ya. Ini saya perbaiki dulu. Harusnya akar pangkat 3 ya, itu saya kurang nulis pangkat 3-nya. Nah, jadi seperti ini. Jadi rusuknya adalah akar pangkat 3 dari 729, hasilnya 9 cm. Sudah ketahuan hasilnya 9 cm, kita bisa menghitung luas jaring-jaring kubus. Luas jaring-jaring kubus tadi adalah 6 kali luas persegi. Jadi persegi rumusnya sisi kali sisi ya. 6 kali 9 kali 9, hasilnya 486 cm persegi. Jadi jangan bingung ya kalau volume cm kubik, karena ada 3 pengukuran yang dikalikan. Kemudian untuk luas pakai kuadrat karena ada 2 satuan pengukuran yang dikalikan ya, yaitu sisi kali sisi. Kemudian nomor 24. Berikut adalah daftar nilai matematika siswa kelas 4. Seperti ini. Buatlah tabel berdasarkan data di atas. Jadi di sini tabelnya nanti akan terdiri dari 2 kolom. Kolom pertama, kolom nilai. Kolom kedua, jumlah siswa. Seperti tadi ya, saya beri bantuan beda warna. Untuk 70 saya warnain orange, 80 ungu, 90 pink, dan 100 putih. Nah, dari sini kita lebih mudah untuk menghitungnya. Yang 60 dapat nilai 60 ada 3 siswa. Untuk yang 70 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 siswa. 87 siswa, 92 siswa, dan 102 siswa. Jadi ini jawabannya ya. Tabelnya seperti ini bentuknya. Soal terakhir. Berikut data umur siswa kelas 4 SDN 1 Sewon. Seperti ini datanya. Jadi ini adalah umur ya. Jadi seperti yang ditulis di sini, ini umur. Ada umur yang terendah 10, kemudian yang paling tua 14. Yang ditanyakan, buatlah diagram batang pada data di atas. Nah, sekarang seperti tadi, kita bikin bantuan dulu, warnanya dibedakan, atau kalau adik-adik mau dengan cara mencoret juga bisa ya. Jadi untuk umur 10 ini terdapat 6 siswa, yang 11 7 siswa, 12 10 siswa, umur 13 4 siswa, dan 14 3 siswa. Ini hanya sebagai bantuan aja ya. Jadi jangan berhenti sampai di sini karena yang ditanyakan diagram batang. Diagram batang bentuknya seperti ini. Nah, jadi ini adalah untuk yang bagian mendatar ini adalah umur siswa. Dari yang terendah 10 sampai yang tertinggi 14. Kemudian yang vertikal atau ke atas ini adalah jumlah siswa. Di sini untuk penomorannya supaya singkat ini loncat ya. Jadi yang ditulis hanya angka-angka genap saja.
supaya gunanya biar memudahkan, tidak terlalu banyak menulis angka. Tapi kalau adik-adik bisa mau menulis lengkap, misalkan dari angka 0, kemudian di sini tulis 1, 2, 3, 4 juga tidak apa-apa. Ya, ini supaya lebih singkat, jadi yang ditulis angka genap saja. Cara membuatnya disesuaikan dengan data yang kita punya. Jadi untuk yang berusia 10 ada berapa orang? Ada 6 siswa. Jadi kita buat batang atau balok yang tingginya 6. Nah, di sini ya. Kita buat balok di sini. Kemudian untuk yang berusia 11 ada 7 orang siswa. 7 ada di mana? Di antara 6 dan 8. Jadi kita tarik garis ke sini. Oh, jadi tingginya segini baloknya. Kita buat balok untuk angka untuk umur 11. Demikian juga untuk umur 12. Ada berapa siswa? Ada 10 siswa. Jadi angka 10 di sini kita tarik garis ke sini. Kemudian dibuat persegi panjang seperti ini ya. Jadi ini menunjukkan jumlah siswa yang berumur 12 ada 10 orang. Demikian juga sampai yang terakhir. Jadi bentuk diagram batang adalah seperti ini ya adik-adik. Nah, demikian adik-adik untuk latihan soal PAT kelas 5 semester 2 menggunakan kurikulum 2013. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.